Malam menyelimuti Arafah yang berada di bagian tenggara kota Mekah, Arab Saudi. Area yang diyakini sebagai tempat pertemuan Adam dan Hawa ini menjadi tujuan jemaah haji dari berbagai negara untuk memulai rangkaian puncak ibadah haji. Puncak ibadah haji tahun 2024 dimulai. Saat ini seluruh jemaah haji dari berbagai negara terus berdatangan ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Saat ini saya berkesempatan langsung untuk melihat dari salah satu gedung tinggi di Arafah bagaimana jemaah haji terus berdatangan ke Arafah dan nanti mereka akan bergerak sebagian besar menuju ke Masjid Namira dan melaksanakan wukuf pada siang hari 9 Zulhijjah di kawasan Masjid Namira. Jemaah haji Indonesia tiba di Arafah secara bergelombang. Jemaah diantar ke Arafah dengan menggunakan bus. Dengan jumlah mencapai 241.000, jemaah haji Indonesia merupakan jemaah terbanyak. Setidaknya ada 1.169 tenda, terbagi dalam 73 maktab, disiapkan untuk menampung jemaah haji Indonesia. Semakin siang, semakin padat. Ini adalah jemaah haji yang terus memadati Arafah. Sebagian besar ada yang menuju ke Masjid Namira, ada lagi yang menuju ke Jabal Rahmah, ada juga yang tetap berada di tendanya masing-masing. Inilah suasana menjelang rangkaian puncak haji wukuf di Arafah. Saat matahari mulai tergelincir atau saat memasuki zuhur, sekitar 1,8 juta jemaah haji dari berbagai negara memulai prosesi wukuf. Termasuk jurnalis SCTV Reza Ramadansyah. Doa-doa dipanjatkan karena doa-doa di hari Arafah diyakini akan dikabulkan. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Suhu udara yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius membuat para jemaah haji harus selalu minum air dan menggunakan payung untuk menghindari heat stroke. Usai wukuf di Arafah, jemaah haji melanjutkan rangkaian prosesi haji dengan mabit atau berdiam diri di Musdalifah. Reporter SCTV Ramaditya Domas bersama jemaah haji undangan Raja Salman turut meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Kita baru saja sampai di Musdalifah untuk melaksanakan maghrib. Nantinya kita akan beribadah sholat maghrib dan isya di jamak, lalu berzikir, berdoa dan bermalam di sini di katib yang sudah disediakan oleh panitia dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dan keesokan harinya baru kita akan menuju ke Mina. Tahun ini panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang melayani jemaah haji Indonesia menerapkan skema normal dan murur. Skema normal, jemaah haji diantar dari Arafah menuju Musdalifah. Sementara dengan skema murur, jemaah haji tidak turun dari bus, melainkan langsung menuju ke Mina. Jemaah skema murur memiliki kriteria lanjut usia, disabilitas, risiko tinggi, dan lansia tanpa pendamping. Tentu, adanya skema murur efektif untuk mengurangi kepadatan jemaah saat berada di Musdalifah. Jadi di sini adalah tempat mabit Musdalifah yang dikhususkan untuk para tamu raja, yang memang terlihat bahwa bus di belakangnya adalah bus yang mengantarkan rombongan para tamu Raja Salman dari berbagai negara, dan kegiatannya seperti ini. Ya, banyak sekali memang para jemaah yang sedang beristirahat setelah melaksanakan sholat maghrib dan isya yang itu di jamak, dan sebagian mereka juga mencari batu untuk nanti menuju ke Jamarat, lempar jumroh di Mina. Ya, semua jemaah haji harus mencari batu kerikil untuk melempar 3 jumroh. Jadi kalau di Musdalifah kita ini sambil cari batu karena persiapan untuk menuju ke Jamarat Mina. Setelah di Arafah dan Musdalifah, rangkaian puncak ibadah haji berlanjut di Mina. Ribuan tenda di Mina disediakan untuk menampung jemaah haji Indonesia. Setelah tiba di Mina, para jemaah haji melontar jumroh Aqobah pada 10 Zulhijjah. Di Mina, jemaah haji akan bermalam selama 3 hari.
Mereka mendapatkan fasilitas seperti tenda yang sudah dilengkapi pendingin udara, kasur, hingga kamar mandi. Namun sayang, tim pengawas haji DPR RI Muhaimin Iskandar mendapat laporan dari jemaah haji terkait fasilitas tenda di Mina yang masih kurang memadai. Jadi kita menemukan fakta bahwa jumlah jamaah dengan kapasitas tenda yang tidak sesuai. Satu orang cuma 0,8 meter. Sentimeter. 8 meter persegi. Artinya 1 meter nggak nyampe. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang. Yang kedua, ada tenda yang berlebihan, luas, leluasa. Ini nggak adil. Cara pembagian yang salah. Karena itu ke depan tiap tenda harus ukuran per orang per nama, kayak di hotel. Suhu udara di Arab Saudi, khususnya di Mina, mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Melonjaknya temperatur di Mina menyebabkan beberapa jemaah haji terkena heat stroke. Bahkan, jurnalis SCTV Ake Mona yang juga menjadi petugas haji mengalami kaki melepuh. Satu hari setelah pelaksanaan wukuf di Arafah dan di saat semua jamaah haji serta panitia penyelenggara ibadah haji bergerak dari Arafah menuju Mina, saya mengalami kejadian yang benar-benar di luar dugaan dan prediksi saya. Tiba-tiba kedua telapak kaki saya melepuh, bengkak kanan dan kiri yang membuat saya tidak bisa melakukan apa-apa. Sampai pada saat melaksanakan jumroh di Mina beberapa hari lalu, itu sangat-sangat saya paksakan. Saya bayangkan untuk jarak sejauh hanya 1 kilo dari lokasi saya menginap menuju kawasan Mina itu, saya membutuhkan waktu bergerak 3 jam untuk bisa sampai di Mina. Bagi Anda yang mungkin akan melaksanakan haji, harus diperhatikan banget ketika mempergunakan alas kaki itu benar-benar dipilih banget yang benar-benar pas dan cocok untuk kaki. Karena cuaca di sini tuh panas, aspalnya panas, dan resikonya kaki bisa lecet dan melepuh. Masih dalam rangkaian prosesi puncak haji di Mina, jemaah haji melaksanakan 3 lempar jumroh, yakni Ula, Wusta, dan Aqobah pada hari-hari tasyrik. Reporter SCTV Teatrika Putri yang ikut tim pengawas DPR RI turut melaksanakan lempar jumroh. Jadi untuk lempar jumroh ini per negara dan juga per maktab akan dibagi waktunya, sehingga ini untuk mengantisipasi kepadatan atau penumpukan para jemaah haji saat melakukan lempar jumroh. Nah, ini adalah salah satu jamaroh atau tempat lempar jumroh yang paling kecil, yaitu untuk lempar jumroh hula. Nah, ini saya sudah menyiapkan 7 kerikil untuk saya lemparkan di jamaroh untuk lempar jumroh Aqobah, dan ini adalah tempat yang paling besar. Saya mau lempar jumroh dulu. Ya, saya baru saja selesai melakukan lempar jumroh. Lempar jumroh ini diyakini agar manusia bisa menolak segala godaan setan, menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga meningkatkan ketakwaan. Halo, Assalamualaikum. Ini hari kedua lempar jumroh. Masya Allah, jemaahnya lebih padat dibandingkan kemarin. Dan sekarang saya sedang menuju ke Jamarot atau tempat lempar jumroh untuk melempar jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah. Kayak gimana? Ikutin terus. Panas sekali. Baju saya sampai basah karena keringat, karena saking panasnya di Mina ini. Tapi tetap semangat, ye. Tapi alhamdulillahnya di sini meskipun panas sekali, tapi di setiap sudut jalan ada penyemprot air seperti itu, sehingga jemaah yang melewati jalan untuk ke Jamarot ini tidak dehidrasi karena ada penyemprot air. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengimbau para jemaah untuk tidak melontar jumroh sebelum pukul 4 sore. Hal ini pastinya untuk menghindari tekanan panas bagi jemaah. Wah, ini benar-benar ada terus panas, kayak minim oksigen.
sekarang saya sudah menyiapkan 7 kerikil. Saya mau coba lempar jumroh yang pertama, tapi padat sekali, susah sekali bahkan untuk mendekati Jamarot di sana. Sekarang saya mau cari tempat yang lebih lowong untuk melempar jumroh. Oh, astagfirullahaladzim. Selesai sudah lempar jumroh di hari kedua. Di hari kedua ini memang lebih padat sekali kalau dibandingkan dengan hari pertama. Saya berada di jalur 1. Lempar jumroh ini diyakini agar para jemaah ini menolak godaan setan, bisa lebih bertakwa ke depannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Lengkap sudah rangkaian prosesi ibadah haji 2024. Jemaah haji yang mengambil nafar awal bisa meninggalkan Mina dan menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Jika mengambil nafar sani, jemaah haji harus menyelesaikan rangkaian haji hingga 13 Zulhijjah. Usai melewati rangkaian puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, prosesi dilanjutkan dengan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah. Maka tuntas sudah para tamu Allah melaksanakan ibadah haji memenuhi panggilan Allah. Labaik Allahumma labaik.